Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman ya, kita akan coba untuk update mengenai seputar news sentiment mengenai Bitcoin ya atau cryptocurrency saat ini. Karena gimana kondisi market crypto saat ini itu lebih cenderung ke bearish ya. Tapi di dunia cryptocurrency itu bearish bullish udah biasa cuy. Oke, nah kalau kita cek teman ya di CoinMarketCap sendiri aja, market cap dari kripto itu mengalami turun hingga 2,23%. Nah, saat ini menempatkan market cap all cryptocurrency itu di 3,29 triliun. Dan Fear and Greed Index ini sektor ketakutannya atau faktor ketakutannya itu meningkat cuy. Ya, ditandai dengan penurunan dari skor dari Fear and Greed Index. Dan di sini dominasi market cap Bitcoin itu masih tinggi banget, berada di level 56,51. Jadi kejadian-kejadian seperti ini sama seperti kejadian-kejadian beberapa minggu yang lalu, di mana dominasi market cap Bitcoin itu masih tinggi, Bitcoin tergelincir sedikit aja mengakibatkan penurunan yang cukup lumayan untuk altcoin semuanya. Jadi jangan heran kalau altcoin saat ini turunnya luar biasa ya, turunnya lumayan ya, 5%, 4%, 3%, teman. Tapi masih parahan yang kemarin ya. Dan gue yakin 100% sebagian dari portofolio kalian banyak yang minus sekarang ya, apalagi buat teman-teman yang menjadi holding ya, teman. Tapi no problem teman ya. Ini cuma masalah waktu kok. Jadi santai aja ya, santai aja. Karena era bull market gue pikir ini masih akan dimulai. Kok gitu bang? Nanti kita akan coba cek beberapa sentimen-sentimennya, gitu teman. Ya, di sini ya, gue akan coba cek dulu teman mengenai ada isu apa atau sentimen apa gitu ya untuk market cryptocurrency saat ini. Melihat kan marketnya tadi lagi merah meruna lah ya, liatin merah meruna semua. Bitcoin saat ini turun di 94.000. Ini target gue pas live kemarin ya, bahwa Bitcoin ada kemungkinan besar turun di 94.000 US dollar, dan saat ini udah nyampe di 94. Oke, kita akan coba cek ya. Ini di Twitter dari beberapa yang gue tweet ya, gue kutip juga dari Cointelegraph ya, teman. Di sini ya, para paus Bitcoin telah mengakumulasi lebih dari 34.000 Bitcoin ya sejak penurunan besar pada bulan Desember kemarin. Hal ini memberikan tekanan buy untuk pemulihan Bitcoin saat ini, kata kepala penelitian Blocktrend ya. Jadi meskipun market saat ini bearish, ternyata banyak para whale paus itu sudah mengakumulasi Bitcoin dari penurunan besar kemarin di bulan Desember. Gue pikir dengan adanya penurunan saat ini itu memungkinkan banget untuk para whale sudah mulai bersiap-siap gelontorin dana lagi untuk serok Bitcoin. Itu yang gue lihat. Nah, baru-baru ini ada kejadian yang memungkinkan pemerintah AS itu dapat menjual kepemilikan Bitcoinnya. Ini cukup lumayan teman. Jadi ini gue kutip juga dari Wallet teman ya, dari akun Twitter Tepian. Jadi katanya sih dia telah mencuri 3,3 miliar ya teman ya, US dollar ya teman ya, ini berbentuk dolar ya. Dan kemudian dia tuh menyembunyikan dalam kaleng pot chrome cetas toh. Namanya tuh Jimmy Zong ya. Jadi katanya itu pada tahun 2012 ia itu telah menemukan celah situs dari situs website Silk Road teman. Sehingga dia tuh ngehack ya atau menguras aset dari Silk Road itu sebesar 51.860 Bitcoin. Nah, selama 9 tahun ini dia tuh menghindari ya dari beberapa pihak berwenang ya, takut kena tangkap gitu teman. Gue nggak tahu ini kena tangkap atau enggak. Yang pasti melihat dari newsnya ya, ini gue kutip juga dari majalah Bitcoin, bahwa pemerintah AS katanya itu udah diizinkan nih untuk menjual 69.000 Bitcoin senilai 6,5 miliar US dollar yang disita dari Silk Road ya. Kejadian dari sini ya. Ini menurut keputusan hakim federal. Nah, pertanyaannya, apakah ini nanti akan dijual oleh pemerintah AS gitu teman? Ya, melihat saat ini Trump belum dilantik teman. Ya mudah-mudahan sih jangan dijual lah. Kalau ini nanti misalkan diuangkan atau dijual,
apa yang terjadi dengan Bitcoin saat ini. Pastinya akan ada diskon yang sangat besar, ya. Ini soalnya 69.370 Bitcoin senilai 6,5 miliar US dollar, ya, yang disita dari Silk Road saat ini, teman. Oke, itu sekilas ya, teman. Gue nggak tahu nanti dijual atau enggak, ya. Yang pasti saat ini untuk katalis terbesar memang kita menunggu pelantikan Donald Trump. Oke. Nah, baru-baru ini juga ada kabar mengenai pengembang wallet Bitcoin yang Exodus ya. Katanya dia secara resmi diluncurkan di Bursa Efek New York. Nah, ini juga sangat menggambarkan banget ya bahwa pemerintah AS yang baru ini benar-benar pro crypto. Kita seperti itu. Ya. Coba kita akan scroll ke bawah lagi, teman-teman. Belum ada lagi info news, dan kita di sini akan melihat ya bahwa ini gue kutip dari Wager.guru, Presiden terpilih Donald Trump ya, katanya kami akan memotong pajak peningkatan pendapatan, teman. Jadi Donald Trump itu gercep ya, ingin menstabilkan ekonomi ya semenjak adanya perang Rusia dan Ukraina, alhasil banyak di stop itu, teman, bahkan dana Rusia yang dibekukan itu memicu gejolak ekonomi di global ekonomi gitu, teman. Nah, Donald Trump ingin meningkatkan ya ekonomi di negaranya, intinya seperti itu, teman. Nah, tapi gue pikir ini akan memicu juga perang dagang lagi nih terhadap partner ekonomi dari si AS, teman. Ya, jadi kita ketahui partner AS saat ini partner dagang ya, ekonomi itu kan kena di Meksiko, Kanada, sama Tiongkok. Nah, kabar buruknya di sini, teman, ya, alih-alih Donald Trump ingin menguatkan sektor ekonomi AS lagi, ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sebagai seorang kandidat, Trump menyerukan tarif universal setinggi 10 atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke negara Amerika Serikat. Nah, bahkan di sini banyak ekonom itu memperingatkan Trump ya, atau pemerintahan Trump, bahwa rencana tersebut itu dapat menyebabkan guncangan harga dan juga akan mengusik perdagangan internasional. Nah, gue pikir dengan adanya info ini, dengan kenaikan setinggi 10-20% barang yang diimporkan ke AS, itu gue pikir cukup sangat ngedampak banget terhadap ekonomi partner dagangnya di AS, yang saat ini kita lihat ada Meksiko, Kanada, dan Tiongkok ya. Dan beberapa tahun yang lalu ya, Tiongkok sama AS ini kan memang perang dagang ya, perang dagang mengenai tinggi-tinggian pajak ya, pajaknya ditinggiin. Nah, tapi ini apakah akan berefek yang cukup fatal ya? Kalau berefek pasti, tapi kalau fatal gue pikir enggak ya, karena saat ini kayak untuk aliansi BRICS ya, atau BRICS itu udah cukup besar. Bahkan Indonesia baru kemarin nih udah secara resmi gabung di BRICS ya, atau BRICS, teman. Jadi karena adanya BRICS ini dan banyaknya anggota saat ini yang masuk di dalam aliansi ekonomi BRICS, gue pikir dengan adanya kenaikan 10-20% ini itu nggak begitu efek ya. Pasti ada efeknya, tapi nggak begitu sangat signifikan ketika sebelum perkembangan BRICS atau aliansi Rusia, China ya, teman ya, itu berkembang. Saat ini kan berkembang pesat cuy ya, dan mereka menerapkan dedolarisasi atau pembuangan dolar. Intinya di aliansi Rusia ini dia akan menciptakan sebuah kekuatan mata uang mereka masing-masing dengan aliansi tersebut. Intinya seperti itu ya. Jadi nggak harus pakai dolar dulu buat perdagangan internasional ya. Jadi itu akan merendahkan dominasi dari dolar tersebut gitu, teman ya. Jadi gue pikirnya akan ada perang dagang sedikit lah, teman ya, di partner-partner perdagangan dari AS ya, karena mereka akan memungkinkan akan menaikkan secara universal ya 10-20% semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat. Otomatis yang dibidik itu adalah mitra dagangnya ya, apalagi yang bergabung di BRICS ya, itu udah ditentang sebenarnya sama Trump ya. Oke, dan berikutnya ada sentimen apa lagi di sini? Gue lihat ya, katanya Fidelity mengatakan pemerintah kemungkinan akan membeli Bitcoin pada tahun 2025 ya. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah pemerintah AS ya, karena Fidelity berasal dari AS ya, teman. Dengan adanya info ini ya, dan pelantikan Trump di tanggal 20,
Jadi gue pikir kalau misalkan ada info yang mengenai ya ini nih ya, bahwa katanya pemerintah AS itu sudah bisa menjual 69.370 Bitcoin dari Silk Road ini. Gue pikir nggak bakal dijual ya teman, nggak bakal dijual karena pemerintah AS yang saat ini yang akan dilantik itu pro crypto banget. Bahkan ini Fidelity memungkinkan, katanya pemerintah kemungkinan akan membeli Bitcoin lah. Ngapain udah punya Bitcoin segitu banyak ya dari Silk Road, ngapain kok dijual gitu teman. Ya kita tapi nggak tahu lagi ya ke depannya dijual atau enggak. Itu seperti itu beberapa sentimen yang gue dapat dari isu sentimen kripto saat ini ya teman. Jadi intinya saat ini kita masih menunggu pelantikan Donald Trump ya teman ya. Mungkin alih-alih pelantikannya itu mungkin tadi ada indikasi-indikasi bahwa akan adanya perang dagang lagi sepertinya teman ya. Tapi Trump melakukan tersebut ya untuk memperkuat ekonominya, intinya seperti itu. Nah, terlebih lagi teman ya, terlepas dari sentimen-sentimen ini yang mungkin perlu kita tahu juga ya teman, bahwa katanya ya tahun ini aja Fed itu akan memangkas ya suku bunga 3 kali sebelum Desember 2025 cuy. Jadi di tahun ini sebelum Desember 2025 nanti itu suku bunga akan dipangkas 3 kali. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena inflasinya udah turun dan ekonomi AS sudah mulai stabil. Katanya sih seperti itu, teman. Nah, kalau kita lihat jadwal sementara dari pertemuan FOMC ini, teman, ya. Mereka kan mengadakan 8 pertemuan ya, terjadwal per tahunnya. Ini jadwal sementara aja. Di Januari saat ini, mereka akan pertemuannya jadwalnya itu di tanggal 28 Januari, teman. Di tanggal 28 Januari, hari Rabu, ya, 29 Januari. Dan 29 Januari, teman ya. Berikutnya, di bulan Maret, di tanggal 18 Maret sampai tanggal 19 Maret. Itu jadwal sementara sih. Ya, kalian bisa update-update sendiri lah ya, mengenai jadwal pertemuan sementara atau jadwal FOMC ini ya. Biasanya membahas kenaikan atau pemangkasan suku bunga. Jadi seperti itu, kita tunggu aja karena Trump akan dilantik ya pada tanggal 20 dan tanggal 28 ada pertemuan FOMC. Ya, melihat dari info yang katanya di tahun 2025 ini akan ada pemangkasan suku bunga sebesar 3 kali nih di sebelum Desember 2025. Ya, mudah-mudahan ada pemangkasan suku bunga nih di awal kuartal 1 2025 ini. Amin ya. Oke, jadi itu tadi beberapa sentimen yang menurut gue pribadi cukup good sih ya untuk perkembangan dari Bitcoin di AS, teman. Meskipun ada sedikit tadi ya gonjang-ganjing mengenai kenaikan 10 sampai 20% mitra dagang dari AS ya, teman. Oke. Terlepas dari itu, teman ya, nanti kita akan coba bagaimana price action dari Bitcoin. Sebenarnya kemarin udah gue cek juga price actionnya seperti apa. Nah, sebelum nanti kita akan coba cek price action, teman ya. Jadi saat ini, teman ya, Tayo saat ini sedang ngadain event Hold GT to claim 1 million US dollar, teman ya. Jadi kalian Hold GT, kalian bisa claim sebesar total itu 1 juta US dollar dengan Get.io Startup kolaborasi dengan Powerlom, teman ya. Powerlom ini nih project crypto, teman. Dia tuh mau ke listing di Get.io melalui Get.io Startup. Ya, nah lalu bagaimana untuk cara mengikuti Get.io Startup ini? Caranya kalian harus punya akun Get.io ya. Yang belum punya kalian bisa daftar, linknya gue dan semua di kolom deskripsi. Habis itu kalian KYC level 2 ya. Setelah itu kalian harus punya 10 GT untuk klaimnya ya, 10 GT di akun spot kalian. Kalau kalian belum punya GT ya kalian bisa beli di akun spot kalian ya nih, GT per USDT. Kalian bisa buy di situ. Nah, di sini kalian bisa klaim airdropnya gratis ketika sudah memenuhi syarat tersebut ya. Karena ini project masih initial atau awal banget ya. Cara klaimnya gampang banget karena ini sudah langganan startup ya. Kalian tinggal klaim aja nih, tahan GT dan klaim gratis. Berhubung gue belum punya GT, temen ya, gue belum buy. Nah, kalian untuk klaimnya kalian tinggal klik ini, tahan GT dan klaim gratis, klik ya. Pastiin di sini sudah ada 10 GT. Intinya seperti itu untuk klaim gratis acara ini. Ya, dan kalian juga bisa baca-baca pengantar proyek, pendiri proyeknya siapa, dan berapa aja yang digelontorin untuk yang 100% di unlock. Ya, jadi cara untuk klaimnya seperti itu. Nanti link ini gue sediain di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Nah, berikutnya ya, jadi nggak hanya project startup Get.io aja untuk Powerlom berbagi hadiah. Ya, di sini juga di startup mining ya,
Power Loan ini juga bagi-bagi hadiah juga teman, dengan kalian bisa melakukan staking GT di platform Get.io melalui startup mining ini gitu teman. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya di sini acara sedang berlangsung ya, Power Loan ini teman ya, Project Power Loan. Nah, di sini ini adalah staking fleksibel ya, bisa dibilang, karena kita bisa mendapatkan ya hadiah jumlah itu 2,8 juta power. Ya, token Power Loan ini periode stakingnya itu 7 hari teman ya. Nah, penambangan ini atau mining startup ini itu berakhir 6 hari lagi teman ya. Jadi maksimalkan, kalian bisa staking GT di sini ya. Nah, di sini teman ya, untuk stakingnya ini fleksibel, kalian bisa staking GT dan bisa staking stable coin ya. Kalau misalkan kalian nggak punya GT atau punya stable coin, kalian bisa staking stable coin atau USDT. Nah, di sini untuk kalian staking GT dan mendapatkan Power Loan ini atau token Power Loan ini, kalian itu akan mendapatkan estimasi APR-nya 21,76% ya. Dan ini udah 6.300 pesertanya. Kalau kalian punya stable coin atau USDT, agar kalian bisa mendapatkan Power Loan ini, kalian juga bisa staking. Nah, ini untuk estimasi APR-nya lebih tinggi daripada kalian staking GT. Ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Untuk pesertanya udah banyakan yang ikut stablecoin ini karena lebih aman sih kalau menurut gue pribadi. Nah, cara stakingnya cukup mudah banget cuy. Kalian tinggal klik stake ini atau klik di stake sini, teman. Misalkan nih, kalian pengen staking GT di sini, teman ya. Kalian tinggal klik stake ya. Di sini kalian masukkan GT kalian ya. Misalkan kalian punya 100 GT atau 10 GT di sini, kalian tinggal masukkan aja di sini, baru langsung kalian klik konfirmasi di sini. Setelah kalian masukkan ya. Nanti untuk melihatnya kalian tinggal klik di sini nih. Nah, nanti staking kalian akan muncul di sini dan hadiahnya per jam itu masuk cuy. Itu akan tampil di sini atau kalian bisa cek langsung di wallet spot kalian ya. Nah, hadiahnya masuk per jam. Hadiahnya masuk per jam selama 6 hari ke depan, teman. Wow. Jadi maksimalkan. Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Kata lu ini staking fleksibel. Yes. Kalau kalian misalkan 2 hari atau 3 hari udah bosan, kalian tinggal klik redeem ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk unstake. Itu seperti itu ya teman ya. Jadi nggak harus kalian nunggu acara ini sampai selesai kalian bisa unstake, nggak, karena ini termasuk staking fleksibel ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi maksimalkan kesempatan ini teman untuk kalian bisa lipat gandakan aset menganggur kalian atau dana yang sekiranya daripada diem gitu ya, lebih baik dananya itu bekerja buat gua. Intinya seperti itu ya teman. Nanti untuk semua linknya, entah dari link startup ini kalian klaim airdrop gratis, dan link dari mining startup ini gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik buy lah. Oke, ideal seperti itu. Oke teman, jadi kita langsung aja untuk bagaimana melihat price action dari Bitcoin saat ini ya teman ya. Melihat tadi banyak sekali sentimen-sentimen yang memungkinkan bisa picu push harga ketika mendekati pelantikan Trump dimulai teman. Dan tadi gue juga kemarin ya nih, gue udah targetin Bitcoin itu akan turun di sekitar 94 teman ya, 93 94 ya kemarin nih gue kasih tahu nih di sini ya. Dan dia udah nyentuh tuh di 94 teman. Nah, apakah ini masih terus turun ya? Kalau gue cek sebentar ya, apakah ini masih akan terus turun? Gue pikir ya masih ya, ini masih ada potensi Bitcoin turun teman. Melihat saat ini penjualannya tuh masih banyak cuy tuh. Penjualannya masih banyak untuk Bitcoin. Jadi ini Bitcoin masih berpotensi mengalami tekanan turun untuk saat ini. Ya, gue pikir nanti akan mendekati menjelang pelantikan Trump di tanggal 20. Gue pikir di tanggal-tanggal 15 akan sudah mulai ada spekulasi yang memicu kenaikan harga. Jadi kita tinggal tunggu aja seminggu lagi lah. Ya, seminggu lagi kita tunggu. Ya, makanya dari kemarin gue bilang manfaatkan kesempatan penurunan market saat ini biar kalian cuan ketika nanti harganya sudah mulai naik. Karena saat ini gue pikir Bitcoin masih bisa terpicu harganya untuk ke 93 bahkan di 92 teman ya. Ini masih ada potensi turun karena penjualannya masih tinggi banget. Oke, jadi nggak perlu ada yang gue analisa karena sentimennya ya saat ini masih seperti ini gitu teman ya. Ya itu tadi, kita tinggal tunggu 1 minggu lagi lah. Jadi maksimalkan kesempatan penurunan altcoin atau Bitcoin saat ini untuk kalian bisa akumulasi ya segercep mungkin gitu teman ya. Ingat, pakai uang dingin.
Oke, jadi mungkin itu aja informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini hanya informasi yang detail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, ya, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.